Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang telah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dapat menyaksikannya sampai akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, yang mana kaidah tersebut meliputi yang A, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, yang mana tujuan dari penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku ini yaitu untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Saya ambil contoh, misalkan menggunakan bahasa Sunda, maka yang mengerti akan hanya orang Sunda saja. Begitu juga dengan menggunakan bahasa Jawa, maka yang mengerti orang yang paham dengan bahasa Jawa saja. Akan berbeda dengan penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Itu jangkauannya lebih luas. Orang Sunda bisa paham, orang Jawa bisa paham, dan lain sebagainya. Nah, kata itu sendiri dikatakan baku apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu bahasanya dan penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu penggunaannya sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, kondisi dan situasi ini artinya, atau kita ambil contoh saja, walaupun kata kursi dan meja itu ada dalam KBBI, tapi kalau penggunaannya terbalik, misalkan mengatakan meja kepada kursi atau mengatakan kursi kepada meja, itu akan tidak baku atau akan salah karena penggunaannya tidak sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang selanjutnya, penulisannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan, contoh peletakan tanda koma itu akan merubah makna. Contoh, padi dimakan tikus. Padi dimakan tikus. Nah, ini padinya dimakan oleh tikus. Akan beda dengan padi dimakan tikus. Nah, ini Padidi, seolah Padidi itu adalah nama orang yang memakan tikus. Nah, itulah syarat sebuah kata atau kalimat dikatakan baku. Di sini ada contoh, belum apa-apa sudah menyerah. Ini jelas baku. Akan berbeda dengan kata belum apa-apa udah nyerah. Nah, kita bisa lihat perbedaan kata belum dengan kata belum. Tentu yang baku adalah kata belum. Kata belum itu lebih ke daerahan, yaitu daerah Betawi kalau tidak salah. Dan udah juga sama, nyerah juga sama. Itu lebih ke daerahan. Jadi yang baku adalah yang pertama, yang ini. Yang selanjutnya ada lagi kalimat yang kedua, yaitu kita harus lebih aktif belajar walaupun belajar di rumah. Itu baku. Berbeda dengan kalimat yang kedua, kita harus lebih aktif belajar walaupun belajar di rumah. Itu jelas tidak baku. Nah, walaupun maknanya sama, tapi ada perbedaan dalam penulisan. Dan yang baik atau yang betul adalah yang aktif menggunakan F. Itu. Yang selanjutnya, aturan atau kaidah penggunaan bahasa dalam berita yaitu dengan menggunakan kalimat langsung. Kita coba pengertian saja dulu. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan, perkataan, atau ujaran orang lain. Ini kita contohkan, ketika seorang wartawan mewawancarai narasumber, maka dia akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh narasumber kepada orang lain. Seperti itu. Maka dia menyampaikannya akan seolah-olah meniru, sepersis mungkin meniru narasumber. Sehingga yang dinamakan dengan kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan, perkataan, atau ujaran orang lain. Nah, ciri utama dari kalimat langsung yang paling dominan, walaupun masih banyak ciri yang lain, ini adanya tanda kutip atau tanda petik dua. Ini sebelum dan setelah pernyataan. Yang selanjutnya adanya sumber informasi. Ini bisa diletakkan sebelum atau setelah pernyataan. Kita ambil contoh agar lebih paham. Sanimah berkata kepada Ani, ingin cepat masuk sekolah. Kita lihat, Sanimah berkata kepada Ani, ini termasuk ke dalam sumber informasi. Ingin cepat sekolah, ini pernyataan dan ada tanda kutipnya. Nah, seperti itulah cara penulisan kalimat langsung. Yang kedua, bolehkah saya sekolah, kata Sanimah kepada Ani. Ini berbeda peletakan
sumber informasinya ini di depan, maaf ini di belakang, sedangkan ini di depan. Nah, lihat ada tanda kutipnya sama. Nah, seperti itu. Itulah contoh penulisan dari kalimat langsung. Yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau penghubung bahwa. Fungsi konjungsi bahwa yang pertama yaitu sebagai penjelas, yang kedua yaitu pengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kita langsung ke contoh. Saya ingin cepat masuk sekolah, kata Sanimah kepada Ani. Ini seperti yang tadi. Ini ada tanda kutipnya, ini ada narasumbernya. Maka ini dikatakan sebagai kalimat langsung. Kita akan coba kita coba ubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Menjadi seperti ini. Sanimah berkata kepada Ani bahwa dia ingin cepat masuk sekolah. Nah, cara merubahnya seperti itu. Sanimah berbicara kepada Ani bahwa dia ingin cepat masuk sekolah. Ini menjadi kalimat tidak langsung. Selanjutnya yaitu aturan dalam penggunaan bahasa berita yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu sendiri adalah kata kerja yang berasal dari hasil pemikiran. Contohnya seperti kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan lain sebagainya. Contoh, mereka menyimpulkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tadi pagi. Kita garis bawahi kata menyimpulkan. Nah, kata menyimpulkan itu tentu hasil pemikiran. Tidak mungkin dapat menyimpulkan kalau tidak dipikirkan dulu. Yang kedua, para pedagang membayangkan akibat naiknya harga BBM. Kata membayangkan juga sama, itu hasil dari pemikiran. Selanjutnya, kaidah penggunaan bahasa dalam berita yaitu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu yaitu untuk atau berfungsi untuk menunjukkan waktu. Contoh katanya pagi hari, pukul, jam, saat ini, malam ini, dan lain-lain. Keterangan waktu ini bila merujuk pada unsur berita yaitu menjawab pernyataan atau pertanyaan when atau kapan kejadiannya terjadi. Ini merujuk pada kata when atau kapan. Ini dalam unsur berita, jadi menjawab hal itu. Yang kedua yaitu keterangan tempat atau menunjukkan tempat. Ini dalam unsur berita berarti menjawab pertanyaan where atau di mana. Contoh katanya bisa di dapur, di suatu tempat, di sekolah, di kelas, di Jawa, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Kita ambilkan contoh. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Minggu 16 bulan 3 2020, udara di Jawa Barat terasa lebih sejuk. Nah, sekitar pukul 20 ini jelas menunjukkan waktu ya. Sampai sini menunjukkan waktu. Atau pertanyaan yaitu when, kapan ya. Yang kedua yaitu di Jawa Barat. Ini menjawab pertanyaan where atau keterangan tempat. Yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Nah, kita ke pengertian dulu. Kalau kita lihat dari kata tempo saja sudah jelas ya, yaitu tempo itu waktu ya. Pengertiannya yaitu kata yang menunjukkan urutan waktu atau kronologis. Contoh kata kemudian, selanjutnya, akhirnya, lalu, setelah itu, awalnya. Contoh kalimat, pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hujan mulai turun di kawasan Jakarta. Kemudian terjadi banjir. Kemudian jadi dari peristiwa satu kemudian ada kata temporal dan disambungkan kepada peristiwa berikutnya. Itu temporal ya. Ini kaitannya dengan berita yang selalu disampaikan dalam bentuk kronologis atau urutan waktu. Nah, selanjutnya kita ke contoh berita yang lengkap. Kebakaran rumah. Kejadian tidak terduga terjadi di komplek perumahan Cikondang di Majalengka kemarin malam. Nah, ini ada kita sudah ada ditemukan dengan perumahan Cikondang. When di mana atau keterangan tempat ya. Di sini ada kemarin malam jam 23 waktu Indonesia Barat. Ini menunjukkan keterangan waktu ya atau menjawab pertanyaan where dan when. Nah, selanjutnya rumah milik Bapak Anto itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya saat kejadian sang pemilik rumah Pak Anto sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya. Sedangkan istrinya sedang pulang ke kampung halamannya.
Nah, kita saksikan di sini ada tanda kutip 2 ya. Ini berarti menunjukkan kalimat langsung. Saya sedang tahlilan dan istri saya dari kemarin sedang pulang kampung saat kejadian ini terjadi, ujar Bapak Anto. Tanda kutip di sini ada sumber informasi yaitu kata ujar Bapak Anto. Nah, seperti itu ya. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan. Nah, kata diperkirakan ini sudah hasil pemikiran. Diperkirakan berarti hasil menghitung dan lain sebagainya. Ini hasil pemikiran atau mental ya, kata kerja mental ya. Diperkirakan Bapak Anto mengalami kerugian kurang lebih sekitar 1 miliar termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Ya, itulah contoh dari penggunaan kaidah-kaidah tadi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf ya, kalau masalah baku ini semuanya pasti sudah menggunakan kata baku atau kalimat baku. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.